Shen Gong Tianzun melirik kedua orang itu, dan keduanya mendesak. Kali ini keduanya tersentak, dan saya tidak tahu kapan mereka harus menunggu waktu berikutnya. Shen Gong Tianzun tertekan, dan jika dia membiarkan orang lain mengetahui pikirannya, dia akan semakin terdiam. Di ruang terbuka aula utama, Qin Chen berkata dengan tersenyum bangga, "Oke, Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu, apakah masih ada master lain dari tempat kalian yang merupakan dua kekuatan utama yang bersaing untuk seni bela diri? Biarkan mereka datang, dan saya akan menemani mereka. Tapi sebelum mereka datang, siapkan peti mati lebih awal. Anda juga telah memperhatikan, sisa-sisa dari Tuan Muda Anda diledakkan seperti sebelumnya. Tidak ada mayat yang perlu diingat, itu tidak baik." Mendengar ini, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu yang telah menekan amarah mereka, dan tiba-tiba menjadi marah lagi. "Nak, kamu tidak ingin menjadi liar, hari ini kamu membunuh Tuan Muda Istana Dewa Bintangku, dan aku tidak akan pernah mati bersamamu di masa depan," ucap penguasa Istana Dewa Bintang berkata dengan dingin. Aku juga akan melakukan hal serupa bersama dengan Gunung Suci Dayuku," ucap penguasa Gunung Dayu juga berkata dengan dingin. "Kalian berdua jangan hanya bicara besar. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda dapat mengirim murid Anda untuk menunjukkan wajah Istana Bintang dan Gunung Dayu Anda," ucap Qin Chen mencibir. Dia melirik Shen Gong Tianzun, dan dia memahami pemikiran di hati Shen Gong Tianzun. Penguasa Istana Dewa Bintang dan Gunung Dayu menggedor, dan berdiri lagi dengan amarah. "Wakil Hal Master Qin, tolong hentikan untuk memprovokasi keduanya," ucap Ji Tianyao berubah warna dan dengan cepat melangkah maju untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu, "Keduanya, tolong tenang, jangan melampiaskan amarah." Penguasa Istana Dewa Bintang berkata dengan dingin, "Leluhur Ji Tianyao, tidak apa-apa untuk mencegah saya marah, tetapi putra ini mengambil jaring Dewa Bintang dari Istana Dewa Bintang saya sebelumnya. Tolong kembalikan kepada saya. Ada juga segel Zenshan dari Gunung Dayu saya. Tolong kembalikan juga," ucap penguasa Gunung Dayu dan penguasa Istana Dewa Bintang mengambil satu langkah bersama. Kedua harta ini adalah harta Tianzun setengah langkah. Itu tidak sepele, dan tentu saja tidak mudah hilang. Jaring bintang dan segel Zenshan. Apakah maksudmu dua harta ini? Ucap Qin Chen mengeluarkan jaring Dewa Bintang dan segel Zenshan. Dia mencibir, "Benda yang rusak ini, tidak mau memberikannya kepadaku." Qin Chen mengangkat tangannya dan melemparkan kedua benda ini langsung ke Shen Gong Tianzun. "Tuan Sengong Tianzun, bahan dari kedua harta ini cukup bagus, tetapi ketika mereka meleleh kembali, mereka dapat digunakan untuk memurnikan harta lainnya," ucap Qin Chen dengan suara yang dalam. "Haha, bagus, tapi sebelum meleleh, tidak apa-apa digunakan untuk menekan bak kotoran dan bantalan kaki meja. Ini adalah pemanfaatan yang sia-sia," kata Shen Gong Tianzun terkekeh ringan, dan mengangkat tangannya untuk menyingkirkan kedua harta itu. Melihat Shen Gong Tianzun mengambil dua harta ini, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu tiba-tiba mengubah wajah mereka dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Shen Gong, harta ini milik kami. Tolong kembalikan." Dengan dua harta di tangannya, Shen Gong Tianzun memandang mereka dengan mata bodoh dan berkata, "Pernahkah Anda melihat harta dari pihak yang jatuh dikembalikan ke sekte setelah pertarungan antara yang kuat? Bagaimana saya mendengar bahwa hal-hal yang akan dimiliki oleh pihak yang menang? Karena Tiangong saya adalah pihak yang menang, saya secara alami berhak untuk membuang kedua harta ini. Terlebih lagi, itu hanya dua harta Tianzun setengah langkah. Saya tidak akan repot-repot mengambil sampah seperti itu jika tidak barang rampasan." "Apakah itu langka?" ucap Shen Gong Tianzun dengan acuh tak acuh. "Kamu," ucap penguasa Istana Dewa Bintang dan Gunung Dayu hampir gila karena amarah. Ekspresi mereka sepucat dasar pot, dan niat membunuh di tubuh mereka tersapu dalam sekejap. Tanpa menunggu mereka mengambil tindakan, formasi kuno yang menakutkan tiba-tiba muncul di aula utama keluarga Ji, dan Ji Tianyao melangkah maju dengan agresif. Di sampingnya, ada juga sekelompok Tianzun yang kuat seperti Ji Tianqi. "Kalian, hari ini adalah hari kompetisi seni bela diri dan perekrutan menantu untuk keluarga Ji saya. Saya tidak ingin ada pertengkaran lain. Jika ada yang tidak memberikan wajah keluarga Ji saya,
keluarga Ji saya tidak akan pernah menyerah. Ucap Ji Tianyao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin. Dia benar-benar ketakutan. Orang-orang Tiangong ini adalah sekelompok orang gila. Pada saat ini, kulit kepala Ji Tianyao berdetak kencang, dan dia sudah menyesal dan kesal di dalam hatinya. Jika dia tahu ini, itu akan menjadi keributan besar, dan dia tidak akan begitu mudah memutuskan untuk mendedikasikan Ji Ruyu untuk keluarga Xiao. Jika dia bisa merekrut menantu dari Tiangong, dengan temperamen panas Qin Chen dan Shen Gong Tianzun, selama keluarga Ji-nya mendapat sedikit dorongan setelah mereka menikah, dia mungkin bisa mengatasi masalah keluarga Ji-nya dengan keluarga Xiao. Ini ide yang bagus. Mata Ji Tianyao berkilat. Meskipun Shen Gong Tianzun hanyalah Tianzun yang kuat dan sama sekali bukan lawan dari keluarga Xiao, pekerjaan yang diwakilinya luar biasa. Apalagi dikabarkan bahwa Shen Gong Tianzun ini memiliki hubungan baik dengan Xiao Yao Zizun. Jika dia bisa menarik Xiao Yao Zizun untuk maju, keluarga Ji-nya akan stabil di dunia kuno ini. Tidak peduli seberapa merajalelanya keluarga Xiao, mereka tidak berani sepenuhnya menyinggung Xiao Yao Zizun. Poin ini bisa digunakan. Hati Ji Tianyao telah berpikir dengan cepat, matanya berkedip, memikirkan bagaimana membuat Qin Chen dan keluarga Xiao bertemu. Pada saat ini, di lapangan penuh kesunyian, dikejutkan oleh metode Qin Chen sebelumnya. Di mana lagi yang berani naik? Bahkan Tuan Istana Muda dari Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Dayu Sensan meninggal di sini bersama-sama. Kesombongan mereka juga merupakan bagian dari kematian. Melihat tidak ada yang datang, penguasa Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu mundur di bawah tekanan Ji Tianyao. Qin Chen berbalik dan kembali ke Shen Gong Tianzun. Ji Tianyao segera membuka mulutnya dan berkata, karena wakil aula Tuan Qin telah turun, sekarang, jika ada talenta yang ingin bertarung, silakan datang, ayo lanjutkan kompetisinya. Hanya saja kali ini Ji Tianyao berkata untuk waktu yang lama, tidak ada yang keluar. Banyak kekuatan dikejutkan oleh Qin Chen, beberapa enggan untuk berakhir. Sehingga setelah Ji Tianyao berbicara, tidak ada yang bergerak. Di samping, wajah Ji Xinyi jelek, dan hatinya sangat marah. Itu semua karena Qin Chen yang membuat kontes seni bela dirinya begitu bagus. Saat Ji Tianyao sedikit malu, seorang Tianjiao dari kerumunan berjalan keluar. Dia pertama kali memberi hormat kepada Ji Tianyao, orang kuat dari keluarga Ji, dan Ji Xinyi. Kemudian dia memberi hormat kepada banyak master kekuatan di bawah. Dia berkata, Fu Suiqing, seorang murid kota Tongtian, telah lama mengagumi Ji Xinyi, dan bersedia menerima pilihan Ji Xinyi. Siapa yang memiliki ide yang sama, silakan naik ke panggung dan berdiskusi. Di samping, Ji Xinyi melihat Fu Qingsui, yang berada di atas panggung. Meskipun Fu Qingsui adalah untuk tantangannya sendiri, dia tidak bisa tidak membandingkan Fu Qingsui dengan Qin Chen dan orang lain sebelumnya, dan tiba-tiba kemarahan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Ini jelas merupakan kontes seni bela dirinya untuk menikah, tetapi karena masalah Qin Chen, itu menjadi kontes seni bela diri antara dia dan Ji Ruyu. Dia merajuk di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena jika Fu Qingsui turun, tidak ada yang memandangnya, maka dia pasti lebih malu. Wan Linggu Dusu datang ke sini untuk belajar, dan saya harap Brother Fu berbelas kasih. Untungnya, dengan kedatangan Fu Qingsui, seniman bela diri lainnya keluar. Itu adalah Dusu dari Lembah Jiwa, dan juga seorang master terhormat. Ketika keduanya berada di atas arena, mereka langsung bertarung satu sama lain. Meskipun pertempuran antara dua orang ini sangat brilian, mereka tidak memiliki niat membunuh yang gigih dan aura yang mendominasi. Benar-benar berbeda dari adegan di mana aura pembunuh memenuhi aula sebelumnya. Pertarungan itu langsung jatuh ke kelas bawah. Bahkan jika keduanya adalah murid teratas dari kekuatan besar, Qin Chen benar-benar tidak tertarik menonton pertarungan moderat semacam ini. Dia tinggal di sini hanya untuk menempati posisi dan tidak ingin ada yang menantangnya dan mengambil Ruyu. Siapapun yang muncul akan mati. Di aula, keduanya meraung, dan keduanya tidak bertarung untuk hidup dan mati, jadi pertarungannya sangat panjang. Setelah sekian lama, karena pengalaman bertarung dan kultivasi Fu Qingsui sedikit buruk, Dusu dari Lembah Jiwa menebasnya dengan pedang dan mengalahkannya. Haha, siapa lagi yang ingin datang? Setelah mengalahkan Fu Qingsui,
Dusu juga mendapatkan banyak kepercayaan diri, dan segera berkata dengan dominasi yang luar biasa. Kakak Du sangat kuat. Saya, Xuan Yuan, mengirim Zhang Ming untuk mempelajari trik-trik brilian. Tanpa menunggu Dusu menjawab, senjata ajaib berbentuk palu telah dikorbankan olehnya, dan momentum Zhang Ming benar-benar berbeda dari Fu Qingshui, yang merupakan langkah membunuh. Untuk sesaat, energi pedang meluap, bayangan palu memenuhi aula, dan orang-orang dari keluarga Ji mempertahankan operasi formasi kuno, yang tidak mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dusu awalnya lebih rendah dari Zhang Ming, dan dia bertarung lagi. Selain itu, Zhang Ming melakukan tembakan penuh. Hanya setengah jam kemudian, Dusu dipukuli dan muntah darah. Setelah Dusu dipukul mundur, Tian Jiao lainnya segera muncul. Saat ini suasana di lapangan mulai menghangat. Setelah 7 atau 8 pertempuran, orang-orang yang datang semuanya adalah seniman bela diri tingkat terhormat, dan karena Qin Chen, banyak orang yang bertarung bolak-balik menyebabkan kebakaran yang nyata, dan beberapa bahkan berhenti dengan luka serius. Ji Xinyi menyaksikan kelompok Tian Jiao ini membandingkan satu sama lain di atas panggung, dan hatinya marah dan malu. Dalam adegan kompetisi untuk Ji Ruyu sebelumnya, Qin Chen, Xing Rui Dizun, dan Yue San Dizun semuanya adalah Dizun yang kuat, tetapi pada gilirannya, sejauh ini, hampir 10 telah muncul, semuanya adalah seniman bela diri di tingkat terhormat. Tian Jiao semacam ini sudah sangat mengesankan di ras manusia. Bahkan di 10.000 ras, itu juga merupakan Tian Jiao teratas. Tapi di mata Ji Xinyi, putri suci dari keluarga Ji, orang-orang ini bahkan tidak bisa mengalahkannya. Jika dia menikah dengan pria ini, dia takut dia akan mati karena depresi. Dan saat dia marah, di bawah arena, seorang Tian Jiao tiba-tiba naik ke atas panggung. Begitu itu muncul, nafas rasa Dizun meresap. Itu adalah Tuan Muda Ouyang Chen dari Void God Temple. Tanpa diduga, dia juga menerobos ke ranah Dizun. Dia benar-benar muda dan menjanjikan. Setelah melihat orang yang berada di atas panggung, semua orang terkesima. Tanpa diduga, setelah Qin Chen dan yang lainnya, Tian Jiao terhormat lainnya di ranah Dizun muncul. Tian Jiao semacam ini, selama mereka tidak jatuh ke jalan yang salah dan memiliki sumber daya yang cukup, mereka akan memiliki harapan besar untuk menjadi Tianzun di masa depan. Ji Tianyao juga sangat gembira. Kota Tongtian dan Wanlinggu yang muncul sebelumnya hanyalah kekuatan terhormat biasa. Sejujurnya, keluarga Jinya tidak terlalu menarik, dan sekarang akhirnya ada kekuatan tingkat atas di atas panggung. Void God Temple adalah kekuatan surgawi tertinggi umat manusia. Dari segi kekuatan, tidak lebih lemah dari Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan. Ketika Ouyang Chen naik ke atas panggung, dia pertama kali mengepalkan tinjunya ke master di atas panggung. Kemudian dia berkata, "Ouyang Chen, dari kuil Xiaxu, datang khusus untuk peri Ji Xinyi. Tolong beri saya pencerahan." Seorang Renzun di atas panggung melihat ini, wajahnya sedikit berubah. Begitu Ouyang Chen muncul, dia merasakan kejutan yang kuat. Meskipun dia juga seorang master puncak terhormat, dia lebih buruk dari Ouyang Chen. Namun, karena dia berada di atas panggung, semua orang menjadi arogan tanpa wajah, dan secara alami tidak mungkin dia mundur secara langsung. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tolong beri saya pencerahan." Segera setelah suaranya jatuh, Ouyang Chen sudah bergerak dan meraung. Di tangan Ouyang Chen, sebuah istana langsung tersapu, istana itu melonjak, memancarkan aura yang luas, dan napas Tianzun yang samar-samar keluar. Ini ternyata adalah harta setengah langkah Tianzun. Istana ini meledak dan menghantam master puncak ini dalam sekejap. Orang ini mengerang, nyaris tidak memiliki perlawanan, dan diledakkan, memuntahkan darah di tempat. Ouyang Chen menyingkirkan hartanya dan berkata dengan lemah, "Apakah teman ini masih ingin mengambil tindakan? Sebelumnya, saya hanya menggunakan upaya 3 poin. Jika saya terus bertarung, saya khawatir akan melakukan tembakan penuh. Saat itu, akan sangat buruk untuk menyakiti teman ini." Wajah pria itu sedikit berubah, dan dia tidak berani melanjutkan pertarungan. Dia segera mengangkat tangannya dan berkata, "Saya mengaku kalah." Suaranya jatuh, dan dia langsung kembali ke tribun bawah. Setelah melihat ini, Ji Xinyi tidak bisa menahan nafas lega. Akhirnya, seorang Tian Jiao dari tingkat Dizun naik ke atas panggung, jadi setidaknya dia tidak akan terlalu malu.
Setelah Ouyang Chen, beberapa kekuatan Tianzun lainnya juga datang. Terlepas dari itu, keluarga Ji adalah keluarga teratas dari klan kuno, dan Ji Xinyi juga putri dari kepala keluarga Ji. Jika mereka bisa menikah dengan keluarga Ji, itu akan sangat bermanfaat bagi kekuatan top ini. Untuk sementara waktu, di atas arena, itu berjalan lancar. Qin Chen dan Shen Gong Tianzun sedang berkomunikasi. Selama tidak ada yang datang untuk menantangnya, Qin Chen akan terlalu malas. Di sisi lain, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu telah berkomunikasi secara diam-diam. Tuan Istana Dewa Bintang, haruskah kita melupakannya? Ucap penguasa Gunung Dayu Sensan berkata dengan dingin. Tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ruier, dia tidak bisa mati sia-sia. Selain itu, kompetisi ini adalah kesempatan terbaik untuk melawan Qin Chen secara terbuka. Jika kita membiarkannya meninggalkan rumah Ji dan mulai melawan Qin Chen, Tian Gong akan marah dan menyebabkan perang skala penuh. Kita tidak bisa menjelaskannya nanti. Ucap penguasa Istana Dewa Bintang dengan dingin. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ucap penguasa Gunung Dayu tampak muram dan berkata lagi, selama aku bisa membunuh Qin Chen itu, aku bisa membayar berapapun harganya. Penguasa Istana Dewa Bintang juga memiliki ekspresi suram. Dengan kekuatan yang diperlihatkan Qin Chen sebelumnya, jika dia ingin membunuh Qin Chen, dia mungkin tidak dapat melakukannya dengan mudah. Setidaknya itu harus Tianzun setengah langkah. Namun, dalam perjalanan ini, mereka hanya membawa dua orang, Xing Ruidizun dan Yue Sandizun, dan tidak yang lain lagi, yang membuat mereka marah. Meskipun keluarga Ji tidak jauh dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Dayu, setidaknya akan memakan waktu beberapa hari sebelum para master dipindahkan dari Istana Dewa Bintang dan Gunung Dayu, bahkan jika mereka menggunakan berbagai harta. Saat itu, kompetisi seni bela diri sudah berakhir, dan mereka tidak punya alasan untuk menantang Qin Chen. Hal ini harus diselesaikan sebelum akhir kontes seni bela diri. Keduanya berdiskusi secara diam-diam, saling memandang, dan tiba-tiba melihat Kuang Lei Tianzun dari Sekte Dewa Petir. Kuang Lei Tianzun juga tertekan dan kesal karena jatuhnya bawahannya Leia. Dia menatap Qin Chen dengan dingin. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan dari penguasa Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan, dan mau tidak mau melihatnya. Dia melihat penguasa Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan menatapnya, tatapan mereka bersinar terang, seolah-olah mereka sedang menyusun strategi. Pada saat berikutnya, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu diam-diam telah berkomunikasi dengannya. Saat mendengar isi pesan kedua orang itu, Kuang Lei Tianzun tiba-tiba berubah warna, hatinya terkejut dan terdiam. Wajah penguasa Istana Dewa Bintang dan Gunung Dayu tampak sengit dan berkata, Kuang Lei Tianzun, masalah ini hanya bisa diselesaikan olehmu. Apakah Anda lupa adegan jatuhnya Lei Yazun? Kemudian Qin Chen tidak meninggalkan tangannya sama sekali, dan Shen Gong Tianzun tidak menghalangi dia. Jelas itu tidak menempatkan Sekte Dewa Petirmu. Apakah kamu takut pada Qin Chen, dan pada Tian Gong itu? Ucap keduanya penuh dengan niat membunuh. Aku Kuang Lei, bagaimana aku akan takut pada mereka? Ucap Kuang Lei Tianzun marah dan kesal. Kalau begitu, setelah masalah ini selesai, Istana Dewa Bintangku akan menghadiahimu dengan harta Tianzun. Kata penguasa Istana Dewa Bintang. Gunung Suci Dayuku juga bersedia memberi hadiah dengan 3 Vena Suci Surgawi, dan, mulai sekarang, kedua keluarga kita akan selamanya menjalin hubungan kerjasama. Kata penguasa Gunung Dayu juga berkata dengan dingin. Hati Kuang Lei Tianzun tertegun. Dia tahu bahwa jika dia menolak, dia pasti akan menyinggung Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan. Baiklah, karena Qin Chen telah membunuh Yang Mulia Leia dari Sekte Dewa Petirku, aku setuju. Ucap Kuang Lei Tianzun dengan dingin, menunjukkan ekspresi mengerikan. Sangat bagus. Ucap penguasa Istana Dewa Bintang dan Gunung Dayu sama-sama menunjukkan warna yang mengerikan, menatap Qin Chen dengan mata yang mengerikan, Qin Chen ini pasti akan mati. Di tribun, Qin Chen mengerutkan kening, samar-samar merasakan niat membunuh yang ganas. Menoleh, dia melihat mata kedua penguasa Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan. Kedua orang ini masih bermasalah. Kata Qin Chen mencibir. Hehe, di dalam hati mereka, mungkin mereka sedang memikirkan bagaimana cara menghitungmu.
Kata Shen Gong. Tianzun juga terkekeh, matanya berkedip, itu tergantung pada apa yang bisa mereka pikirkan. Ketika mereka sedang berbicara, di atas panggung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat Ouyang Chen dari kuil Void dengan panik mendesak harta karun Tianzun setengah langkah untuk menerbangkan keluar seorang Dizun dari lembah Kunpeng. Pada titik ini, Ouyang Chen telah mengalahkan total 7 atau 8 orang kuat. Di antara mereka, bahkan ada 2 Master Dizun, yang berdiri teguh sepanjang waktu. Namun, dia juga kehabisan napas, dengan banyak luka di tubuhnya. Meski begitu, penampilan dahsyat Ouyang Chen dipuji banyak orang. Putra ini jelas tidak lebih lemah dari Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan. Adapun Qin Chen, dia dikesampingkan oleh semua orang yang hadir. Ini adalah iblis, dan Tian Jiao di tempat kejadian tidak dapat dibandingkan dengannya.